Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Tidakkah saya lapangkan dadamu ya Muhammad? Itu di dalam terjemahan. Di dalam kaidah tafsir, hamzah ketemu lam, ketemu kata kerja, maknanya apa? Saya sudah melapangkan dadamu ya Muhammad. Sudah saya ajarkan sesuatu kepadamu ya Muhammad. Itu nikmat paling besar. Ya, itu maknanya apa? Alam tara kaifa fa'ala. Kita lihat dalam terjemahan, tidakkah kamu lihat bagaimana kejadian ashabul fil? Di dalam kaidah tafsir bukan begitu maknanya. Hamzah ketemu lam, ketemu kata kerja, maknanya sudah saya ajarkan kepadamu ya Muhammad, saya beritahukan kepadamu bagaimana saya hancurkan ashabul fil, bagaimana saya jaga Ka'bah itu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin idza tala'al fajru. Dalam satu riwayat apabila terbit fajar. Fajar teh nyan fajar sidik, nyan fajar sidik. Maka ada yang mengatakan nanti fajar sidik itu ada 1 jam, Pak, 1 jam. 1 jam sebelum. Ada yang mengatakan bukan 1 jam. Maka membantu kita, azan pertama itu membantu kita. Maka titip katanya tak bedah nanti setengah padumnya. Setengah 5 kan, Pak. Setengah 5 kurang macu atau pas setengah 5 itu sudah ada azan pertama oleh masjid, mungkin masjid Long Raya, Pak. Sudah dengar. Itu sangat membantu sekali, Pak. Menyembah pahala dalam temayang sunnah aja 2 rakaat. Kalau ingin dapat sunnah lagi, ya baca seperti Nabi tadi. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub sampai habis, Mbak. Itu surah Al-Baqarah. Atau nanti baca surah kedua. Oh, tidak sanggup tak dunia. Metemayang belum ada baca ayat panjang-panjang. Ada baca qul hu mentang cik dan apa. Baca qul hu saja. Ini seperti ada seorang sahabat ketika jadi imam, beliau selalu baca qul hu, padahal hafal Quran. Waktu itu sahabat yang di belakang itu resah. Maka baca qul hu tapi lepahna ayat lain, Pak. Akhirnya mereka melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, itu si fulan itu kaji neho ya Rasulullah, tapi qul hu baca. Waktu kamu makmum qul hu tapi qul hu ya Rasulullah. Megehedilah Rasulullah. Ya fulan, kamu setiap salat selalu qul hu. Ya Rasulullah, pegang qul hu. Bino ya Rasulullah, saya bukan tidak hafal Quran, saya hafal Quran ya Rasulullah. Lo galak baca ayat-ayat panjang. Cuma ya Rasulullah, dari sekian banyak surah ayat itu di Al-Quran, qul hu itu sangat saya pahami ya Rasulullah. Dari artinya, dari tafsirannya, dari maknanya, semua saya pahami. Maka waktu saya baca qul hu itu, hati saya tenang sekali ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Lanjutkan. Menyojok ke imam bacanya juga tapi. Ya nampak. Menyoi kitanya ditanya pegang qul hu. Dia jawab, hanaya lain baik karu-karu. Cumanya lon depu emang. Cumanya lon depu lain hanje. Je ci pi hana pupu ci daripada hana baca tepu emang. Memang bacaan itu kan Rasulullah mengatakan faqra ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah. Tetapi kalau Fatihah nyampe habis, Pak, habis. Fatihah habis. Nanti coba lihat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, salah satunya adalah pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Boleh juga lihat di dalam kitab Al-Punya Imam Asy-Syafi'i. Boleh juga kita lihat kepada kitab Syafi'iyah, pengikut Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, kalau imam cepat sekali, kecuali jangan rakaat pertama, Pak. Kalau rakaat pertama kita masbuk, kita hanya sempat baca Fatihah, kita masbuk. Imam sudah ruku, Allahu Akbar. Imam Syafi'i mengatakan, ruku'lah kamu faqra' ma tayassara minal Fatihah. Bacalah apa yang mudah dari Fatihah. Ya, nampak. Behana baca. Katanya bantruk, Allahu Akbar. Imam langsung Allahu Akbar. Ya, nampak. Itu apa yang kita lakukan. Imam Syafi'i mengatakan faqra' ma tayassara minal Fatihah walau bismillahirrahmanirrahim. Walaupun cuma baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan sampai imam itu bangkit, Mbak. Nyo bangkit imam ke hanam demi tepu ni. Allahu Akbar. Ya, nampak. Maka jangan sampai Allahu Akbar sampai bedah imam bar, ya, Pak. Ya. Tetapi kalau pada rakaat kedua, nyo imam bagadah imam, Pak. Kita yang bantah baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ya, Pak.
Itu apa kata Imam Syafi'i? Istamir, lanjutkan Fatihahmu. Tetapi jangan sampai melebihi rukun keempat, yang keput. Rukun, Pak. Allahu Akbar, rukun. Sami Allah, rukun. Allahu Akbar, rukun. Ketika mau yang keempat, nyantai katanya, tak Allahu Akbar juga. Ya, itu untuk menyikapi kalau imam itu cepat sekali. Jangan sampai masuk rukun yang keempat kita masih Fatihah, Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini lebih baik, main tidur juga. Ya. Karena kahna jelah ahli. Jadi makanya boleh. Bahkan di dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, ketika seseorang takbir bersama imam, fakabbara ma'al imam, dia takbir bersama imam, fayuhditha, kemudian setelah itu dia berhadas, nyawati Allahu Akbar, takbir sama imam, kemudian dibikin teu nih, Pak. Kiban caranya, ketinggai itu dia ambil wudu. Ketika ambil wudu, imam sudah rakaat kedua. Apa yang dilakukan dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki? Fayudrikul imam, dia bisa mengejar imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wate katrok imam, Allahu Akbar. Ya, kabar sama imam. Ini namanya idrak, namanya, Pak, mengejar imam. Tapi dalam mazhab Syafi'i hana, ya, Pak. Ini dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Dari mana analoginya? Lagi urung tinggai bus. Wate kage bus, makai jak toilet dia ale. Mengejak tu toilet tapi dengan syarat kage blok tiket, ya, Pak. Banyak kage blok tiket hanjut. Habis kejak toilet motor kage jak nyanjut ke pelung ke pecerok je motor, ya, Pak. Ketika motor, alhamdulillah katruk lego. Yang itu begitu juga. Ketika imam sudah rakaat kedua, dia mengejar Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, pah ngimum, Allahu Akbar, kam demi imum dema, ya, Pak. Tapi dengan syarat kata Imam Hanafi dan Hambali, harus takbir bersama imam. Ya, Pak. Ini fikih Hanafi, Pak, atau fikih Maliki. Ya, bisa kita lihat nanti. Tapi nanti Imam Syafi'i dan Hambali tidak. Imam Syafi'i dan Hambali tidak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut hadis selanjutnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yaqra fi rak'atail fajar. Nanti pertanyaannya, dari mana Ibnu Abbas tahu Rasulullah itu? Sedangkan Rasulullah kan salat di rumah, Pak. Rasulullah salat di rumah. Ada hal-hal tertentu yang Rasulullah beritahukan kepada Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya nanti ada diberitahukan, ya Ibnu Abbas, lun wate salat sunat fajar lun bacanya. Salat sunat fajar lun bacanya. Ya, diberitahukan kepada Ibnu Abbas. Ini rahasia Ibnu Abbas, keberitahuan bagdanya, Pak. Diberitahukan kepada kita. Apa kata Ibnu Abbas? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membaca fi rak'atail fajar, pada 2 rakaat fajar, qul ya ayyuhal kafirun. Ya, jadi lun kan lu mengada-ngada, lu mengah penuh qul ya ayyuhal kafirun. Memang ada hadisnya, Pak. Jadi hadisnya itu rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Oh, hanjit cik dah bacanya, hanjit dah hafal. Qul huwallahu ahad entau. Menyo hanjit cik qul hu yang ka tutah ni mengah. Oh, hanjitnya cik qul hu apa qul hu. Ya, baca qul hu saja. Oh, hanjit cik, hanjit cik. Kakak baca Fatihah entau. Karena Fatihah itu memang rukun, ya, Pak. Fatihah rukun. Jadi menyohana rukun, ulang sembahyang, rukun ulang sembahyang. Tapi kalau wajib, jid dah sujud sahwi, hana apa sujud sahwi, Pak. Naubat ni, ya, ni, Pak. Qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat pertama, wa qul huwallahu ahad. Membaca qul huwallahu ahad pada rakaat kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, nanti kita bisa melihat di dalam hadis Muslim, hadis Imam Al-Bukhari, hadis Imam Muslim. Di dalam hadis Imam Muslim kita jumpai hadis ini. Kemudian yang selanjutnya, ini bacaan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunat fajar waktu azan pertama. Istilahnya azan pertama. Atau waktu tala'al fajar dalam hadis lain. Atau khaitul abyadu. Itu fajar sidik ketika nampak garis putih. Jadi tak bedah tu tengah malam tiga, tak bedah tengah malam.
Apabila nanti na putih-putih pun jihad, itu fajar juga, tapi bisa jadi fajar kadzib. Tapi kalau sudah nampak seperti tali putih panjang, dah terbit dah kala gini, terbit dah lagi dah putih, berarti itu fajar sidik. Lakukan salat sunat 2 rakaat. Oh, han sanggup belum? Untuk mentang waktu antara azan dan qamat je cit. Yang baik mendawa. Nyo ka mendawa ke temayang tan kanya. Ke temayang tu nak tan, tapi mendawa ni. Nyo semayang nyo hana ino tapi deh. Nyo hana lagi tapi lagi nyo, Pak. Ini mendawa. Maka dalam hal-hal seperti itu baik mendawa, Pak. Termasuk seperti nanti ada mutasyabihat dalam Al-Qur'an. Kalau ada mutasyabihat dalam Al-Qur'an, termasuk Allah beristiwa di atas aras. Yang kau urusan katanya, yang kau dah urusan, Pak. Kau urusan katanya. Yang jelas kita beda dengan Allah. Makhluk berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyo ke temayang tan taputan jak mendawali. Apa yang dimaksud Allah beristiwa alal aras? Ya, mendawakan yang minta ini, Pak. Mendawa tapi untuk apa? Untuk mencari kesalahan. Minta kesalahan kau. Maka ji pekan hanjit mendawa. Ya, ni, Pak. Contoh, ini ada 2 meja. Nah, meja taboh, meja kedua. Meja taboh ke meja kedua. Hei, urung yang pegang katanya, apa sama katih ke katanya? Nah, apa bawa katih? Ijau di meja kedua, sang sama sang. Apa bawa katih ke katanya, cik? Ya, Pak. Ijau di meja pun, menyo sama berarti hana hebat urung pegang katanya. Makanya di luar jangkauan kita, baik tapi kipan urung yang pegang katanya. Karena apa? Di luar jangkauan katanya, Pak. Menyo dalam jangkauan katanya, tak tepu apa bawa katih, meja apa bawa katih. Begitu juga yang buat kita apa bawa katih, berarti hana hebat yang pegang katanya. Nyo yang pegang katanya lebih dahsyat dari katanya. Itu seperti HP. Ketika orang yang tanya, yang buat HP lebih dahsyat atau HP lebih dahsyat? Yang buat HP lebih dahsyat daripada yang dari HP itu. Lebih dahsyat. Menyo tak apa sama, maka tidak jauh beda yang buat HP dengan HP itu. Ya, nampak. Maka beda yang apa lagi yang kau ni. Demikian pula, ketika Allah menciptakan, kita menciptakan langit yang tidak disanggupi oleh jin dan manusia, tidak disanggupi oleh iblis dan syaitan. Ma ashhatum khalqas samawati wal ard. Beta tanya-tanya keberadaan Allah, Pak. Beta tanya di mana istiwa atal arasy itu di mana? Wateka mendawa-mendawanya ka kafir, ya ka kafir gak bilang, Pak. Yang katalah tu, nomor noile kapa kegeyu gak murno, ka karulainan, Pak. Bunuh kita tanya, wateka jawab ka bersalah. Jadi bagaimana cara jawabnya? Untuk menjawab orang-orang seperti ini, jawab saja laisa kamitslihi syai'un. Allah hanya sama dengan makhluk pun tak apa debat dia. Ya, Allah nak sama dengan makhluk. Kalau sama boleh kita ini kan. Ini seperti yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Nak takwil lah, Mak. Takwilnya apa? Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Nyan baik tak apa debat dia, Mak. Baik tak apa debat. Daripada kita debatkan hal-hal itu yang tidak masuk akal manusia, lebih bagus kita kaji siapa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahim, siapa itu Ar-Razak, pemberi rezeki. Ya, pemberi rezeki metan taturi dan yo tak mendawa apa? Istiwa alal aras. Wa arsyuhu alal ma. Aras Allah itu di atas air. Pati yang kita nyong pati. Itu mayang tan kanya, Pak. Yang mendawa tapi pati yang kekeli Al-Qur'an. Mana ini mana? Itu untuk menjawab orang seperti itu, jawab saja laisa kamitslihi syai'un. Untuk apa kita perdebatkan? Yang kita perdebatkan itu tidak sama dengan makhluk. Untuk apa? Kalau sama bisa kita perdebatkan. Ya, nampak. Nyoi tanya ngendu. Hai pakiban binatangnya paling enggak miu level katanya, Pak. Atau pakiban damun Fir'aun awai. Oh Fir'aun bina oh kan dalam sejarah hanya je temu debat, Pak. Je temu debat. Sama-sama manusia kan. Nyoi kiban temu debat yang menciptakan katanya, Pak. Dan kita untuk apa berdebat dengan orang yang sudah mati lagi, Pak? Nya udah yang mati cik berdebat nyaho ai. Surga bener neraka aku putai mendebat gua yang mati, Pak. Nyo sama lagi urut judi pada masa jahiliyah. Bagaimana judi pada masa jahiliyah? Ketika ada onta yang mengandung di depan mereka lewat, nya ibu jemundi agam pinang. Nyan mah, nya lang kandungan agam pinang. Jantan apa betina? Jantan puduk peng. Oh lum puduk peng. Ipreh Pak trok lahir, Pak. Ketika lahir oh kan menang lencok peng, Pak. Trok kena yang mendebat, Pak. Trok kena yang mendebat. Onta agaknya, onta agak. Wadah lahir onta yang senang pihigap, Pak. Yang tenang pihigap. Nyo mita but nanti, Pak. Urung mita but, Pak. Mita but put dalam kandungan onta agak, Pak. Urusan le, Pak. Yang urusan. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah.
Ya, sekarang kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Ini bacaan Rasulullah ketika salat sunat fajar, ketika fajar sidik. Ya, nampak. Maka nanti beta mendawa. Kalau umalun dua-dua nampak bu. Fajar sidik buat 2 rakaat, fajar di antara azan dan qamat lakukan 2 rakaat. Tetapi dengan syarat 2 rakaat itu fayukhaffif. Ringankanlah. Kenapa ringankan? Baik mengganggu kau. Gede dah temayang kau ipreh matrib tak habis dengku mbak. Nyota qamat hayang gaknya mbak. Hana tak qamat sedang temayang mbak. Maka fayukhaffif dengan membaca rakaat pertama surah Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Kalau ingin memanjangkan salat sunnah, lakukanlah ketika fajar sidik. Ini bacaannya. Kana yaqra'u fi rak'atil fajar fil ula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca ketika salat sunat fajar, ketika fajar sidik, ketika habis azan pertama Rasulullah membaca Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa. Ya, betul habis ayatnya surah Al-Baqarah. Itu kalau tidak salah ayat 139. Ya, itu rakaat pertama. Kemudian al-ayat fil Baqarah, itu ayat surah Al-Baqarah tadi. Bisa saja lebih daripada itu. Oh kan sertuh leplo kurung, sertuh leplo 6. Ya, sertuh leplo 6. Untuk je buka Quran minta surah Al-Baqarah ayat 136, itu yang Rasulullah bacakan ketika salat sunnah fajar rakaat pertama. Kemudian Rasulullah juga membaca amanna billahi washhad bi anna muslimun, yang diawali dengan ini hadisnya begini. Diawali dengan falamma ahassa Isa minhumul kuf qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Ru'abih Pak. Diakhiri dengan amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ya. Ini surah Ali Imran ayat 52, kan Al-Maidah Ali Imran ayat 52. Berarti surah Al-Baqarah ayat 136, dan ini satu lagi surah Ali Imran ayat 52. Kalau kita ingin dapat sunnah ini, artinya apa? Baik teman sunnah yang penting, bacaannya juga kita sunnahkan juga, seperti yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kabi. Ya. Dah cukup lah. Dia nyolulutan dia mendawa je ni. Jadi artinya apa? Sudah ini dulu ya. Artinya kan sudah jelas mana salat sunnah fajar itu mana. Jadi untuk makanya Ibnu Abbas itu kalau fajar itu kata beliau al-fajru huwa as-subuhu. Nya nak mendawa petahana pun tak mendawa dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan salat fajar itu salat subuh. Maknanya apa? Beliau ketika menyikapi ayat itu subuh itu. Di antara azan dan qamatnya itu subuh ya nembak. Bukan fajar sidik ya. Tetapi satu lagi kadang-kadang disebutkan itu fajar juga. Dua-dua fajar. Fajar di antara subuh dan azan dan qamat, atau ketika fajar sidik. Menyomoh pahala lakukan dua-dua. Yang binajid salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Dalam hadis Rasulullah lagi, barang siapa yang salat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, neraka haram untuk memakan tubuhnya. Ya, Mbak. Haram memakan tubuhnya. Jadi artinya kalau dulu kita melakukan sebelum zuhur, nyampe mendawa. Nya ka betul lemagah tegolom zuhur, ibu kata hana setelah zuhur, dua-dua nah hadis ni. Setelah zuhur ada, sebelum zuhur dan setelah zuhur dua-dua ada. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.